Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Nama saya adalah Yakub Tri Handoko. Ya, dari nama saya kita semua sudah tahu ya. Saya anak yang keberapa gitu. Saya anak yang keenam ternyata. Beneran, memang saya anak yang keenam, tapi laki-laki nomor 3. Jadi yang dihitung itu cuma laki-lakinya saja. 3 laki, 3 perempuan, saya anak yang keenam. Dan saya adalah senior pastor atau lebih tepatnya lead pastor dari gereja Reform Exodus Community. Harusnya bacanya yang keren itu REC gitu, karena gereja-gereja lain semuanya gitu. Tapi saya sengaja membacanya bukan REC, tapi bacanya REC gitu. Gerejanya gereja apa? REC. Kenapa? Karena kami mulainya di Surabaya. Di Surabaya ada 4 cabang. Nanti pertengahan tahun ini kami buka 1 lagi di mall. Lalu ada juga yang di Batam, di Sorong. Jadi supaya lebih mudah dibacanya REC. Karena di Surabaya ada lagu yang terkenal yaitu REC, ayo REC ya. Tapi agak maksa memang karena REC di situ REK, punya saya REC gitu kan. Tapi supaya Bapak Ibu Saudara bisa lebih mudah menghafal gitu. Jadi nama gereja saya REC, salah satu cabangnya itu ada di Nginden. Yang pernah ke Surabaya pasti tahu kalau pergi ke Nginden ada gereja yang gede banget, atapnya hijau itu. Gede banget gitu, bisa nampung 25.000 orang satu kali ibadah. Nah, itu bukan gereja saya. Tapi kalau mau cari gereja saya lebih baik cari gereja itu dulu. Karena gereja itu gereja paling besar se-Indonesia. Katanya malah se-Asia Tenggara. Dengarnya begitu, itu gede banget. Nah itu ada di, kalau orang Jawa bilang itu gang. Kalau di sini bilangnya apa ya? Lorong ya. Nah lorong gitu. Lorong kok kesana kayak lorong-lorong dosa, kegelapan gitu ya. Nah jadi kalau gereja yang besar itu ada di lorong pertama. Gereja kami ada di lorong kedua. Jadi secara lokasi dekat ya. Secara nasib jauh banget ya. Jauh banget. Yang satu kecil, yang satu gede banget gitu. Tapi ketika saya merasa, waduh kok kita ini kecil ya, mereka kok besar ya. Wah, Tuhan menghibur saya dengan ayat Alkitab. Jalan yang lebar menuju maut, jalan yang sempit menuju hidup ya. Udah nggak berkembang, nyalahkan gereja lain lagi ya. Nah kurang lebih begitu pelayanan saya sebagai gembala. Saya juga punya pelayanan lain, yaitu saya mendirikan STT Amadius Surabaya. Saya juga mendirikan Grace Alone Ministry Grami dan mendirikan juga Apologetika Indonesia. Nah kurang lebih begitu perkenalannya. Tidak kenal katanya tidak sayang, terlalu panjang membosankan. Nah kurang lebih begitu perkenalan saya. Dan hari ini saudara, tema yang saya akan sampaikan adalah tema yang saudara semua sukai. Karena ada kata murah di sana. Allah yang maha pemurah. Nah apa sih maksudnya Allah yang maha pemurah itu? Kita kan seringkali bicara tentang kemurahan Allah. Apa sih artinya kemurahan Allah? Kita apalagi gereja Reform, wah itu kan seringkali semboyannya gini kan. Keselamatan aja gratis, masa ini harus bayar gitu kan. Ikut camp bayar gitu kan. Wah ini nggak salah ya Pak ya gitu. Kenapa? Keselamatan aja gratis loh Pak. Masa ikut camp itu bayar gitu. Kita suka semuanya yang murah. Tapi saya mau kasih tahu dulu bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu gratis tetapi bukan murahan. Gratis tapi bukan murahan. Kita tidak perlu membayar bukan karena tidak ada harganya. Kita tidak perlu membayar karena kita tidak bisa membayar. Tidak mungkin kita bisa membayar, maka oleh Tuhan diberikan secara cuma-cuma. Nah itu namanya kasih karunia. Kalau kemurahan itu bicara tentang kasih karunia yang khusus untuk orang yang berdosa. Untuk orang yang lemah, untuk orang yang tidak bisa apa-apa. Tapi kita tetap menunjukkan kasih kita kepada orang itu, maka bahasa Alkitabnya adalah kemurahan. Jadi kemurahan itu salah satu bagian dari kasih karunia. Nah hari ini saya mau memulai dengan mengutip seorang tokoh terkenal yaitu Timothy Keller. Dan Timothy Keller berkata seperti ini. The gospel is this, we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare believe, yet at the same very time we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dare hope. Yang kurang lebih kalau saya terjemahkan, selamat ulang tahun yang ke-30, semoga gereja ini semakin maju di dalam Tuhan. Kurang lebih terjemahannya begitu. Nah, yang mau disampaikan oleh Tim Keller itu sebetulnya begini saudara. Injil itu bicara tentang apa sih? Bicara tentang bahwa kita ini sebetulnya lebih berdosa dan lebih bobrok di dalam diri kita daripada yang kita
pernah berani percayai. Kita kan seringkali ngomong gini, wah kita ini orang berdosa. Serius, kita ini bukan cuma orang berdosa, kita ini sangat berdosa. Tapi kita seringkali ya menganggap, oh kita ini orang yang berdosa. Kenapa? Karena kita tidak sempurna gitu. Tapi begitu bandingkan diri dengan orang lain, aku nggak seberdosa amat kok gitu. Nah, Injil itu dimulai dengan pengakuan bahwa kita lebih berdosa dan lebih bobrok dalam diri kita daripada yang kita berani percayai. Tapi at the same time, pada saat yang sama, Injil itu juga tentang kita dikasihi dan diterima di dalam Yesus Kristus lebih daripada yang kita berani harapkan. Memang dosa kita tuh sangat besar, tetapi anugerah Tuhan jauh melebihi dosa kita. Dan mengapa ini penting sekali untuk kita pikirkan? Saya salah satu peristiwa yang membuat saya kembali kepada Injil selain kegagalan-kegagalan di dalam pelayanan saya, lalu saya memulai gospel centeredness di dalam hidup saya, di dalam pelayanan saya, juga ada sebuah peristiwa. Tapi peristiwa itu terjadi lama sebelum saya sadar tentang Injil. Tapi ketika saya sadar tentang Injil, saya teringat tentang peristiwa itu. Yaitu ketika saya dulu sekolah di Amerika, ada anak seorang hamba Tuhan yang meninggal dunia bunuh diri. Ketika saya mendengar kabar itu, waduh saya hampir nggak bisa paham. Karena waktu itu kan, saya nggak pernah memikirkan bunuh diri dari sisi pastoral ministry seperti apa, secara teologi seperti apa gitu. Wah, saya akhirnya pikir-pikir kok bisa ya anak pendeta bunuh diri ya gitu. Di Amerika kan beberapa pendeta terkenal juga anaknya bunuh diri kan. Wah, saya bergumul gitu. Lalu saya datang di acara pemakamannya. Ketika saya datang, pikiran saya benar-benar goncang. Karena ternyata di dalam pemakaman itu dibacakan surat dia bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, dia tulis surat. Dan saudara tahu suratnya kurang lebih isinya begini. Tuhan, engkau tahu aku begitu mengasihi engkau. Tapi aku gagal, dan gagal. Aku tidak mau menyakiti hatimu lagi. Lalu dia bunuh diri. Dari suratnya terlihat dia sangat mengasihi Tuhan. Tapi sayangnya dia tidak paham bahwa dia itu dikasihi Tuhan. Terlihat bahwa dia mengasihi Tuhan. Tapi sebetulnya yang paling penting itu bukan kita mengasihi Tuhan. Yang paling penting itu adalah kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Karena ketika kita sadar kita dikasihi Tuhan, maka kita akan mampu untuk mengasihi Tuhan. Dan bukankah ketaatan kita kepada Tuhan harusnya didorong oleh kasih kita kepada Tuhan. Bukan oleh keinginan mendapat berkat, bukan karena ketakutan akan dihukum, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Yaitu kalau kita sadar bahwa kita begitu dikasihi. Dan inilah Injil itu sebetulnya. Injil bicara bahwa kita lebih berdosa, lebih bobrok di dalam diri kita daripada yang kita yakini, kita bisa yakini. Tetapi pada saat yang sama kita lebih dikasihi dan diterima di dalam Yesus Kristus daripada yang kita mampu harapkan. Dan nanti kita akan belajar dari satu teks Alkitab, kita langsung baca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya akan membaca dengan cepat Bapak Ibu Saudara karena keterbatasan waktu. Saya baca demikian, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Amin. Kalau kita baca tadi di ayat yang ke-11, ada kata sambung yang dipakai di situ, yaitu kata sambungnya Yesus berkata lagi. Yesus berkata lagi, berarti sebelumnya dia sudah mengatakan sesuatu. Yaitu lebih tepatnya, ini adalah perumpamaan ketiga yang disampaikan Yesus pada konteks yang sama. Konteksnya apa? Konteksnya waktu itu Yesus makan bersama dengan orang-orang yang berdosa. Yang tentu saja orang-orang itu mulai percaya kepada Yesus. Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Lalu orang-orang Farisi protes. "Wah, kenapa kamu makan bersama dengan orang-orang yang berdosa?" Lalu Yesus menjawab dengan 3 perumpamaan. Perumpamaan pertama adalah domba yang hilang. Perumpamaan kedua adalah dirham koin yang hilang. Kemudian yang ketiga adalah anak yang hilang. Jadi Yesus lagi makan, orang protes. Lalu Yesus memberikan perumpamaan gitu. Yesus memberikan perumpamaan. Wah, luar biasa ya. Yesus itu waktu makan orang protes aja dia jelasin loh, Saudara. Kalau saudara, saya yakin saudara akan berkata, "Bisa tunggu saya selesai makan enggak?" Selesai makan baru kita akan jawab pertanyaannya. Dan jawabnya Yesus panjang lagi, saudara, panjang. Ada domba hilang, ada dirham hilang gitu. Terakhir ada anak yang hilang. Dan anak yang hilang ini lebih panjang daripada 2 sebelumnya. Dan lebih banyak komunikasi di dalamnya. Lebih banyak conversation di dalamnya. Kalau domba yang hilang kan dombanya enggak ngomong apa-apa gitu. Kalau koin yang hilang kan koinnya nggak ngomong apa-apa. Kalau ini banyak tuh yang ngomong. Anak bungsu ngomong, kemudian bapaknya ngomong, anak yang sulung juga ngomong. Porsinya jauh lebih panjang sehingga kita harusnya menangkapi ini sebagai sebuah klimaks dari 3 perumpamaan tadi. Nah, mengapa saya perlu menceritakan konteksnya? Supaya kita semua itu paham sebetulnya apa sih yang jadi inti di dalam semua perumpamaan ini. Kalau kita melihat 3 perumpamaan tadi, intinya sebetulnya terletak pada sukacita. Karena tiap kali selesai perumpamaan, lalu ada kalimat begini, akan ada sukacita di surga, malaikat bersukacita karena satu orang bertobat. Lalu pada waktu perumpamaan yang kedua, dirham yang hilang juga akan ada sukacita di surga kalau satu orang bertobat. Dan perumpamaan yang terakhir diakhiri dengan sang ayah berkata kepada si sulung, "Mari bersukacitalah bersama dengan adikmu." Dan saudara sadar nggak sih, setiap perumpamaan selalu diakhiri dengan pesta. Dombanya ketemu, ngadakan pesta gitu. Padahal ngadakan pesta kan motong domba ya. Lalu dirhamnya ketemu, setelah dirhamnya ketemu seneng ngadakan pesta. Padahal biaya pesta lebih besar daripada dirham yang ditemukan gitu. Tapi itulah perumpamaan gitu. Perumpamaan itu bukan peristiwa nyata. Yang mau ditekankan apa di dalam perumpamaan itu? Nah, saya pernah ingat ketika saya ngambil S2, saudara, saya ini berdebat dengan senior gitu. Dia sama-sama mahasiswa, tapi dia lebih senior dari saya. Karena dia menafsirkan anak yang hilang itu untuk mendukung
doktrin Arminian. Nah dulu kan saya ini paling suka berdebat teologis gitu kan. Nah dia ngomong gini, reform itu salah menurut saya. Dia bilang gitu, kenapa Pak salah? Coba baca tuh, perumpamaan anak yang hilang. Dia bilang, itu anaknya kan datang kepada bapaknya di depan rumahnya. Baru bapaknya menyambut anak itu. Bukan anaknya ada di negeri sana, lalu bapaknya yang nyari gitu. Bukan. Jadi perumpamaan ini menentang reform, katanya gitu. Terus saya ngomong sama dia, Pak, tampaknya perumpamaan ini tidak bicara tentang reform dan Arminian deh. Sebab kalau Bapak bilang perumpamaan ini menentang reform, saya akan tanya sama Bapak, dirham yang hilang Pak. Dirham yang hilang itu kira-kira bagaimana Pak? Kok bisa ditemukan? Apakah dirhamnya itu menggelinding sendiri? Di tengah jalan gitu kan ya, terus perempuannya, oh ternyata kamu di sini gitu kan ya, terus diambil gitu dirhamnya, kan ya enggak lah, dirham hilang ya hilang, dirhamnya pasif kan gitu, perempuannya yang nyari kan, bener nggak sih? Perempuannya yang nyari, tapi sebetulnya memang kita harus hati-hati menafsirkan perumpamaan, karena kadang-kala kita itu terlalu memaksakan pemikiran kita sesuai doktrin kita terhadap perumpamaan yang ada. Nah hari ini kita tidak akan fokus pada intinya, yaitu pada sukacita, tidak. Tapi kita akan fokus pada tema kita, yaitu Allah yang Maha Pemurah. Dan saya ingin mengajak kita memikirkan pertanyaan ini sehubungan dengan perumpamaan tadi. Sebetulnya ini tentang anak kedua yang terhilang atau dua anak yang terhilang. Perumpamaan ini bicara tentang anak kedua yang terhilang, yaitu si bungsu, atau dua anak yang terhilang. Sebab kalau kita lihat, kelihatannya kalau yang si bungsu hilang, kita semua sepakat ya, apa yang dilakukan si bungsu ini keterlaluan deh. Bapaknya belum mati, dia sudah minta warisan. Itu kan berarti dia sudah menganggap bapaknya ini mati. Dia nggak peduli dengan bapaknya. Padahal saudara tahu kalau di dalam budaya Yahudi, anak itu tidak boleh meninggalkan orang tuanya terlalu jauh sebelum orang tuanya meninggal dunia. Kenapa? Karena tugas seorang anak itu untuk memelihara orang tuanya sampai tua. Itu memang tugas seorang anak. Mungkin ganti dulu atau? Emang problem di sana ya? Oke. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Orang tua itu harus dipelihara sampai tua. Ingat nggak ketika Yesus melayani dan ada orang mau ikut Yesus. Kemudian dia ngomong gini, izinkan aku menguburkan orang tuaku. Lalu Yesus berkata, nggak usah, biar orang mati nguburkan orang mati. Kita bingung, Yesusnya apa sih? Orang mati nguburkan orang mati itu maksudnya apa? Saudara tahu kenapa mayat itu dimandikan? Ya karena nggak bisa mandi sendiri, kan gitu. Karena nggak bisa mandi sendiri, bagaimana bisa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati gitu kan. Tapi maksudnya Yesus itu bukan gitu. Maksudnya Yesus kemungkinan besar tuh gini loh. Orang ini mau ikut Yesus, tapi menunggu sampai orang tuanya dia nanti mati, baru dia ikut Yesus. Makanya Yesus bilang, enggak, ada urgensi di sini, mendesak ini, kamu harus ikut segera. Ingat enggak, Yesus menentang orang-orang Farisi di Matius 15. Karena orang-orang Farisi itu ngomong begini, oh Bapak Ibu maaf ya, uang yang harusnya saya pakai untuk memelihara hidupmu sampai tua, sudah aku pakai untuk bait Allah. Yesus menentang mereka loh. Mengapa? Karena memelihara orang tua itu bagian dari menghormati orang tua. Si bungsu ini keterlaluan, menganggap orang tuanya sudah mati, lalu dia pergi menghabiskan semua uangnya, dan dia seolah-olah kan menganggap bapaknya ini udah mati. Gak penting, masa tuanya bapaknya dia gak pedulikan. Dan coba pikirkan begini, bagaimana perasaan bapak itu di tengah masyarakat Yahudi? Karena menurut berbagai macam studi sosiologis, di dalam budaya Mediterranean kuno, Alkitab termasuk di dalam budaya itu, di dalam budaya Mediterranean kuno, masyarakat itu digerakkan oleh honor and shame culture. Budaya yang menekankan aib dan rasa malu. Honor and shame. Jadi bicara tentang kehormatan dan rasa malu atau aib. Pernah dengar cerita begini enggak? Di beberapa masyarakat timur, anak pindah agama oleh ayahnya. Ayahnya yang menyeret anak itu di alun-alun. Ayahnya yang pertama melempari anak itu dengan batu. Lalu orang lain melempari anak yang sama sampai mati. Saya mendengar cerita itu dari seorang misionaris yang melayani di satu negara. Dan saya pertama kali mendengar itu saya kaget luar biasa. Saya bilang, kok bisa sih? Itu kan anaknya sendiri.
Mengapa dia nggak mengasihi anaknya? Jawabannya sederhana ternyata. Karena masyarakat kuno itu digerakkan oleh kehormatan dan rasa malu. Honor and shame. Mereka tuh nggak peduli yang lain, yang penting menghindari aib dan memperoleh kehormatan. Di dalam konteks semacam itu, saya yakin saudara, wah, ayah di dalam perumpamaan ini benar-benar ditampar wajahnya diberi kotoran. Kenapa? Karena kalau sampai anaknya ini pergi meninggalkan dia, nganggap dia sudah mati, ngambil semua warisannya, dia udah malu duluan tuh. Lalu dia juga malu nanti kalau dia tua siapa yang merawat? Ya ada si sulung. Tapi kan itu memang seharusnya semua kumpul. Kalau sampai gagal membuat anak kumpul bersama orang tua sampai tua, itu kegagalan yang besar. Apalagi anaknya apa? Pergi ke negeri yang asing. Itu sudah pasti orang Yahudi akan menganggap dia gagal sebagai seorang ayah. Nggak becus untuk mendidik anaknya di dalam iman. Apalagi disebutkan lagi di negeri yang jauh itu. Anaknya berfoya-foya, main dengan pelacur dan sebagainya. Sampai akhirnya menjadi penjaga babi. Kurang apa coba? Anak ini seandainya pergi kumpul dengan orang-orang non-Yahudi, itu sudah dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Apalagi menghabiskan hidupnya mengikuti gaya hidup orang-orang non-Yahudi, dianggap sangat najis sekali. Terus kerjanya memberi makan babi. Waduh, babi itu dianggap najis. Jadi ini najis demi kenajisan, tumpul jadi satu. Sampai puncaknya adalah dia sendiri kepengen makan makanan babi itu. Karena nggak ada yang dia bisa makan, nggak ada orang yang mau kasih dia makan. Sampai makanan babi pun dia mau makan tapi nggak bisa, nggak boleh. Saudara bisa lihat nggak? Orang ini benar-benar diletakkan pada titik nol di dalam hidupnya. Lalu di tengah titik nol itu dia berpikir untuk kembali kepada ayahnya. Wah, nggak sulit lah untuk berkata si bungsu terhilang. Wah, nggak sulit. Tapi kalau kita sadar, sebetulnya anak yang pertama juga adalah anak yang hilang. Nanti saya akan tunjukkan bahwa anak pertama dan anak kedua punya persoalan yang sama. Anak pertama dan anak kedua punya persoalan yang sama yang menunjukkan bahwa mereka terhilang. Dan itulah yang akan kita pelajari sekarang. Mengapa saya mengatakan bahwa dua anak ini terhilang? Karena punya ciri-ciri yang sama. Dan kalau kita punya ciri-ciri ini, berarti kita juga punya kesamaan. Dan kita juga punya nasib yang sama. Yaitu kita ini terhilang. Nah, apa yang membuat seseorang itu terhilang? Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah ini. Tidak memahami identitas diri di dalam Allah. Dua anak yang terhilang sama-sama bergulat dengan, garis bawahi, identitas diri sebagai anak atau sebagai budak, lebih tepatnya sebagai anak pergumulannya. Dua-duanya menganggap identitas ditentukan oleh aktivitas. Apa maksudnya? Saya akan terangkan. Jadi begini Bapak Ibu. Sadarkah kita bahwa dua anak ini sama-sama terhilang karena sama-sama tidak menyadari siapa sih identitas dirinya. Mereka itu sebetulnya anak bapaknya, tapi mereka tidak paham tentang identitas itu. Makanya si bungsu begini nih, ketika dia sudah hidupnya terpuruk begitu kan, hancur, berantakan gitu. Minggu lalu saya khotbah di gereja Rek dan saya menceritakan pengalaman saya dulu pelayanan sampai putus asa, sampai di titik nol. Makanya tiap kali ngisi bensin di SPBU kalau orangnya bilang, Pak mulai dari nol ya, saya bisa terharu dan menangis. Karena saya ingat dulu pelayanan saya juga pernah hancur berantakan mulai dari titik nol. Nah si bungsu ini ketika benar-benar berada di dalam titik nol, dia ngomong gini, aku akan kembali kepada bapakku, tapi aku akan jadi hamba saja kepada bapakku. Loh itu persoalan identitas. Bahkan ketika berjumpa dengan ayahnya memeluk dia, menerima dia. Dia bilang, Bapak aku nggak layak untuk disebut anak. Jadikan aku budakmu saja. Loh identitas loh itu. Bicara tentang identitas, siapa anak ini? Dia menganggap bahwa dia tidak layak diperlakukan sebagai anak karena dia telah berbuat dosa. Berarti kalau dibalik, seandainya dia merasa diri layak sebagai anak karena apa? Karena dia berbuat baik kan gitu. Karena dia berbuat salah, dia tidak layak disebut sebagai anak. Berarti kebalikannya, seandainya dia berbuat baik, maka nasib si bungsu akan sama juga sih dengan nasibnya si sulung. Karena merasa berbuat baik, maka layak disebut sebagai anak. Itu si bungsu. Bagaimana dengan si sulung?
Si sulung juga sama, bergumul tentang identitasnya sebagai anak. Ketika dia pulang dari ladang dan melihat, wah pesta-pesta, dia tanya, kenapa ini rame-rame begini kan? Wah, karena adikmu balik ke sini. Wah, si sulung itu nggak bisa terima. Dan si sulung perkataannya, perhatikan ya, perkataan si sulung itu begini, Bapak, aku ini sudah bertahun-tahun melayani engkau. Dan Bapak tidak pernah membuatkan aku pesta sekecil apapun. Gak ada pesta buat aku, gak pernah Bapak memotong seekor binatang untuk aku. Jawabannya, bapaknya begini, anakku, engkau selama ini selalu bersama-sama dengan aku dan anakku. Segala milikku adalah kepunyaanmu. Si sulung ini justru menganggap dirinya budak. Padahal dia itu anak. Dia kalau mau makan ya makan saja. Dia kalau mau membuat pesta ya membuat pesta saja. Tapi dia seolah-olah berkata begini, aku ini kerja susah payah gak pernah dapat apa-apa. Bukankah seharusnya kalau aku kerja kepadamu ya Bapak, engkau memberi aku sesuatu. Banyak orang Kristen mentalitasnya budak. Memberi persembahan supaya Tuhan memberi kekayaan. Melayani dengan sungguh-sungguh supaya dibuat Tuhan berhasil. Mentalitas apa itu? Mentalitas budak kan? Kalau anak nggak mungkin begitulah. Saya masih ingat itu ilustrasi yang saya sering pakai untuk menggambarkan ini. Dulu anak saya masih kecil-kecil, anak saya 2. Saya ajak mereka untuk ikut saya pelayanan, menemani saya pelayanan. Tujuannya supaya anak saya tahu yang dilakukan orang tuanya apa. Karena anak saya itu pernah dapat tugas dari sekolah. Apa pekerjaan ayahmu, pendeta? Apa yang dilakukannya? Mengetik di depan komputer. Saya sampai panggil, ini pendeta sama petugas kelurahan kok mirip ya, tugasnya mengetik. Lalu saya bilang, anak saya perlu tahu nih yang dikerjakan ayahnya apa. Lalu saya ajak anak saya pelayanan gitu. Nah, sebagai ucapan terima kasih saya, anak saya ikut, itu biasanya saya kasih uang 5.000 untuk beli es krim, beli apa gitu. Nah, suatu ketika kokonya yang besar ikut saya retreat camp keluar kota sampai nginep. Pulangnya saya kasih 10.000 dan kokonya tanya, loh Pak biasanya 5.000, ini kok 10.000? Iya soalnya luar kota, jauh, kita nginep. Oh gitu ya Pak. Besoknya kan saya pelayanan lagi nih. Terus saya tanya, siapa yang mau ikut Papa pelayanan? Kokonya bilang gini, luar kota atau dalam kota Pak? Dalam kota. Terus biar adik aja yang ikut. Akhirnya saya kumpulkan mereka dan saya ngomong gini, Papa itu kasih kalian duit, tidak harus Papa kasih kalian duit. Ketika Papa kasih kalian duit, itu karena Papa mengasihi kalian. Bukan upah kalian menemani Papa. Sebetulnya kalian menemani Papa itu ya wajar lah. Papa nggak perlu kasih duit. Tapi Papa kasih duit kepada kalian karena Papa mengasihi kalian. Dan saya yakin kesalahan anak-anak saya ini adalah kesalahan yang sama yang seringkali kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita nggak tahu identitas kita, makanya ketika melayani kita mintanya berhasil. Kalau sudah melayani ternyata dibuat Tuhan gagal dalam tanda kutip begitu. Kalau kita sudah memberikan persembahan, bisnis kita tambah kacau, kita mulai berkata begini, Tuhan untuk apa aku memberikan semuanya ini kalau pada akhirnya aku tidak mendapatkan. Mentalitas budak. Kita terhilang. Kalau saudara melayani Tuhan sungguh-sungguh supaya Tuhan itu lebih sayang kepada saudara, mentalitas budak. Karena Tuhan itu sayang kita, gara-gara kita ini anaknya memang. Kita dulu musuh-musuhnya, dikasihi Tuhan begitu rupa, sehingga seharusnya itu membuat kita itu tenang. Identitas kita itu anak, bagaimanapun anak tetap akan dikasihi oleh orang tuanya. Saya memberitahu anak-anak saya, sejak kecil saya ngomong sama mereka, apapun kesalahanmu, Papa pengen Papa dengarnya bukan dari orang lain. Papa pengen dengarnya dari kamu. Dan kamu percayalah, apapun kesalahan yang kamu lakukan, kamu ngomong sama Papa Mama, tidak mungkin Papa Mama berhenti mencintai kamu. Karena bagaimanapun kamu adalah anak Papa Mama. Dan saya bersyukur anak saya melakukan apa salah, lapor. Anak saya pernah nyontek di sekolah, nggak ketahuan gurunya, datang ke rumah, Pak tadi nyontek 1 nomor. Saya bilang oke, terus apa yang harus kamu lakukan? Ya besok mau ngaku sama miss-nya. Oke, good. Kamu ngaku sama miss-nya, kamu siap dengan konsekuensinya ya? Siap. Ya udah. Anak saya melakukan kegagalan apa? Datang
melapor. Saya mengajarkan kepada mereka, you screwed it up, you fix it, I help. Kamu yang bikin masalah, kamu yang menyelesaikan, saya yang membantu. Saya ngajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab begitu. Kamu melakukan kesalahan, kamu juga melakukan, ambil tanggung jawabnya, tapi jangan khawatir, karena papa juga akan menemani kalian. Bagaimanapun mereka itu anak, saudara. Saya dulu pernah menghukum anak saya itu 30 menit berdiri, kaki satu begini, dua-duanya. Itu susah, 30 menit gini itu susah. Gak percaya? Yuk kita buktikan sambil dengerin saya khotbah, coba berdiri. Gak ada apa-apa kan? Kita kan dengerin khotbah duduk itu budaya. Jadi kita ubah sekarang pendetanya duduk, jemaatnya berdiri. Gak apa-apa kan ya? Gitu. Setuju? Terima kasih, wajahnya sudah menjawab. Gak perlu, tapi kalau saudara coba ya, benar-benar susah loh. Benar-benar susah. Nah, maka yang saya lakukan apa? Anak saya berdiri, angkat kaki satu, saya berlutut di tengah-tengah mereka, saya pegang tangannya mereka, saya taruh di pundak saya begini. Jadi anak saya itu punya pegangan gini loh. Yang paling susah siapa? Papahnya. Yang paling susah papahnya, gitu. Tapi nggak apa-apa, itu yang dilakukan ayah kepada anak-anaknya. Kita ini harus sadar identitas kita itu anak-anak Allah. Kalau kalimat yang lebih jelas mungkin begini, saudara. Tidak ada kebaikan kita yang bisa menambah kasih Allah kepada kita, dan tidak ada kesalahan kita yang bisa mengurangi kasih Allah kepada kita. Tunggu, karena kasih Allah tidak ditentukan oleh kebaikan kita. Saudara jangan berharap Allah itu bisa lebih mengasihi kita, enggak bisa. Allah tidak bisa lebih mengasihi saudara. Kenapa? Karena dia sudah mengasihi saudara secara sempurna. Yaitu memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Supaya kita orang yang berdosa akhirnya diselamatkan. Makanya saya yakin kalau saudara sering mendengarkan lagu misalnya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Saya yakin yang dimaksud penulisnya walaupun saya tidak kenal. Saya selalu berpikir positif. Yang bertambah bukan anugerahnya. Yang bertambah adalah pemahaman dan pengalaman kita terhadap anugerahnya. Anugerah Tuhan tidak bisa bertambah. Kenapa? Karena dia sudah memberikan lengkap, sempurna untuk kita. Amin. Allah tidak bisa lebih mengasihi kita, enggak bisa. Karena dia sudah mengasihi kita begitu rupa. Sehingga tidak ada kesalahan kita yang bisa mengurangi kasihnya. Tidak ada kebaikan kita yang bisa menambah kasihnya kepada kita. Tapi bentuk kasihnya beda-beda. Ketika kita melanggar perintahnya, bentuk kasihnya Tuhan itu disiplin. Bentuknya yang beda, tapi kasihnya tetap sama. Saya ingin kita paham ini. Kalau selama ini kita menganggap diri kita lebih sebagai seorang budak daripada seorang anak, maka kita harusnya menjadi anak yang nomor 3 ini. Karena dua anak yang pertama di dalam perumpamaan ini sama-sama terhilang. Tidak sadar identitas mereka di hadapan Tuhan. Dan kita bisa layak jadi anak ketiga. Yang kedua, mengapa saya meyakini bahwa dua anak ini sama-sama terhilang? Sama-sama terhilang. Karena mereka sama-sama tidak memahami kemurahan Allah sebagai Bapa. Si bungsu menganggap kemurahan Allah lebih kecil daripada kesalahannya. Sedangkan si sulung tidak memahami betapa kayanya dia sebagai anak. Si bungsu bagus, dia melakukan dosa, lalu dia menyadari keberdosaannya, kehancurannya, bagus. Tapi sayangnya adalah dia tidak menyadari bahwa kasih bapaknya melebihi kesalahannya dia. Ada berapa banyak coba orang Kristen melakukan kesalahan dan dia dikuasai oleh perasaan bersalah yang berlebihan. Saya pernah kenal satu orang di Amerika dulu, cukup dekat dengan kami, waktu kami kuliah S2. Dia menyesal karena telah mengambil satu keputusan, yaitu dia memindahkan semua keluarganya, menjual asetnya di Indonesia, tinggal di Amerika. Padahal di Indonesia dia jabatannya tinggi sekali di satu perusahaan nasional. Udah tinggi, sudah enak, tapi karena keluarganya dia yang tinggal di Amerika, dorong dia, ayo pindah aja di Amerika. Akhirnya dia pindah ke Amerika. Bayangkan di Indonesia ini dia sudah kaya, mobilnya itu benar-benar mobil yang high class gitu, high end. Dan dia sebagai manajer pindah ke Amerika. Dia pikir semuanya jadi gampang. Ternyata tidak gampang. Dia mulai kerja serabutan, kerja seperti buruh,
pada umumnya. Dan anak-anaknya susah untuk mengampuni ayahnya. Berapa kali saya ketemu, saya mencoba untuk memberitahu mereka, setiap orang melakukan kesalahan. Papamu, suamimu melakukan kesalahan, wajar. Yang penting dia sudah minta maaf kepada kalian. Tapi setelah bertahun-tahun, 10 tahun kemudian saya ketemu, masih topiknya sama. Dan si ayah juga menyesali. Mengapa aku ngambil keputusan itu? Saudara, ada berapa banyak orang yang tenggelam di dalam rasa malunya, tenggelam pada guilty feelingnya, perasaan berdosanya, berlebihan sampai merasa sudah tidak layak untuk dipakai Tuhan. Ada berapa banyak coba di antara kita yang sebetulnya di dalam hati kita yang paling dalam kita mau melayani Tuhan. Tapi kita sadar, aku rasanya tidak layak. Aku telah membuat keputusan yang bodoh dalam hidupku. Aku telah melakukan dosa yang sangat serius. Jadi walaupun aku sudah berhenti melakukan itu, tapi aku tetap merasa tidak layak. Ada berapa banyak di antara kita yang masih punya pikiran begitu? Melayani itu karena kita layak. Loh, kalau saudara punya pikiran melayani karena layak, saya juga nggak layak. Dan tidak ada seorang pun yang layak untuk di dalam pelayanan. Setuju? Nggak ada. Jadi kalau saudara merasa saya nggak layak melayani Tuhan, ya memang kita semua nggak layak. Tapi darah Kristus yang sempurna di atas kayu salib, dialah yang melayakkan kita. Saudara tahu, tiap kali saya mau pelayanan, saya ngelihat di cermin, yang saya lihat siapa? Orang berdosa. Dan saya tahu betapa berdosanya saya. I know the evil within me. Tapi tiap kali melihat diri saya, orang yang berdosa di sana, saya juga melihat ada salib Kristus yang menutupi saya. Yang dilihat Bapa itu bukan dosa-dosa saya. Yang dilihat adalah salib Kristus yang menyelesaikan semua dosa saya. Sampai kapanpun saya tidak akan layak, tapi sampai kapanpun saya selalu dilayakkan oleh Tuhan. Bukan berarti kita hidup asal-asalan, bukan. Tapi saya ingin menekankan kepada kita, perbuatan baik kita tidak membuat kita layak. Hanya perbuatan baik Kristus yang membuat kita layak. Si bungsu berpikir bahwa aku nggak layak lah. Dia kurang sadar bahwa sebetulnya kebaikan Bapa melebihi keberdosaannya. Si sulung bagaimana? Si sulung sama aja. Si sulung punya konsep begini. Dia nggak sadar bahwa dia itu kaya. Makanya ayahnya bilang, kamu loh selalu bersama-sama dengan aku. Semua yang aku miliki itu juga milikmu. Dan si sulung lupa, menurut budaya Yahudi, kalau dia sulung, dia itu mendapatkan warisan 2 kali lebih banyak daripada adiknya. Loh, harusnya itu dia menganggap dirinya kaya dong. Dia punya kok warisan pada akhirnya. Dan sekarang pun gak usah nunggu warisan yang ke depan. Sekarang pun semua yang dimiliki bapaknya itu miliknya dia. Tapi tampaknya gak pernah cukup dia. Gak pernah cukup karena dia gak pernah memahami kasih Allah, kasih ayahnya kepada dia. Dan hal yang sama seringkali terjadi pada kita, saudara. Kita seringkali merasa kasih Allah tidak cukup bagi kita. Kita merasa kita ini tidak kaya di dalam Kristus. Saya ulang sekali lagi. Kita seringkali merasa kasih Allah itu tidak cukup bagi kita. Sehingga doa kita begini, Tuhan, kalau Engkau benar-benar mengasihi aku, sembuhkan penyakitku. Berapa kali saya mendengar orang Kristen begitu. Saya pernah mendengar ada seorang guru sekolah minggu waktu saya remaja dulu. Ngomong begini, itu rekan pelayanan sesama sekolah minggu. Dia sakit dan dia ngomong kepada saya begini, Kop, aku sudah doa kok sama Tuhan. Tuhan, aku ini sudah bertahun-tahun jadi guru sekolah minggu. Masa aku sakit Tuhan gak sembuhkan? Ayo, kalau Engkau mengasihi aku, tunjukkan kasih-Mu kepadaku. Kalau saya berguru, saya ngomongnya begini. Kalau saya jadi Yesus, ada orang yang tanya gitu, menuntut gitu, tunjukkan kasih-Mu kepadaku. Saya akan datang kepada orang itu membawa salib. Dan saya akan bilang di depannya dia, masih kurang tah. Kasih Allah kepada kita itu sudah sempurna loh, saudara. Jangan sampai kita ngomong gini, kalau Tuhan gak sembuhkan aku, berarti Tuhan gak mengasihi aku. Berarti saudara menganggap kesembuhanmu lebih penting daripada penebusan Kristus di atas kayu salib. Kalau engkau berkata, Tuhan kalau Engkau mengasihi aku, buat usahaku berhasil. Buat anakku juara. Kalau tidak, berarti Tuhan tidak mengasihi aku. Berarti saudara menganggap keberhasilan anakmu, keberhasilanmu, itu lebih penting daripada keberhasilan Kristus di atas kayu salib menebus dosa kita. Dan itu sangat menghina sekali kepada Kristus. Saya akan tutup khotbah saya dengan 2 kalimat, saudara. Kalimat pertama adalah ini. Kemurahan Allah tidak ditentukan oleh kebaikan kita maupun dibatalkan oleh keburukan kita. Allah mengasihi kita apa adanya, saudara.
Jangan pernah berpikir bahwa apa yang Allah lakukan kepada kita itu karena apa yang kita lakukan kepada Allah. Berapa banyak orang berkata begini, saudara, wah iyalah anaknya pasti baik-baik lah, kenapa? Dia memberikan parenting yang baik. Tapi saya melihat ya, beberapa orang tua memberi parenting yang baik, anaknya tetap rusak loh saudara. Tidak usah jauh-jauh lah. Orang tua yang sama punya anak 3, 4, parentingnya sama saudara. Apakah anaknya semua sama-sama baik? Enggak. Pernah ketemu orang yang bertumbuh dalam broken home, keluarga broken home, parentingnya buruk, akhirnya orangnya jadi baik. Pernah lihat? Saya produk dari broken home. Saya produk dari parenting yang sangat buruk. Tapi saya yakin bahwa kasih karunia Tuhan mengalahkan parenting yang buruk. Berarti kita nggak perlu memberi parenting yang baik. Perlu kita memberi parenting yang baik. Kenapa? Karena Tuhan bekerja melalui parenting yang baik. Tapi jangan sampai kita balik. Bahwa kalau nggak ada parenting yang baik, tidak mungkin menghasilkan anak yang baik. Salah. Tuhan seringkali bekerja melalui parenting yang baik, tapi Tuhan tidak pernah dibatasi oleh parenting yang baik. Setuju? Jangan saudara berpikir begini, wah selamat tadi itu ya, saya itu mau kecelakaan, untung. Waduh, memang untung. Jadi bukan puji Yesus, tapi puji untung nih. Untung, saya itu sempat ngerem. Dan itu kenapa? Karena tadi pagi saya doa. Dia lupa bahwa berapa kali dia keluar rumah, lupa berdoa, tetap baliknya selamat. Nah, kalau begitu pergi kemana-mana nggak perlu berdoa. Berdoa, karena Tuhan seringkali bekerja melalui doa. Tetapi cara Tuhan bekerja tidak pernah dibatasi oleh doa. Bukankah Tuhan seringkali bekerja melampaui dari yang kita doakan? Setuju nggak sih? Tuhan bekerja melalui apa yang kita lakukan, tapi Tuhan tidak dibatasi oleh apa yang kita lakukan. Kalau dia mau memberi, dia akan memberi kepada kita. Anak-anak saya bersyukur tumbuh menjadi anak yang menurut banyak orang, anak yang baik, yang mengasihi Tuhan. Salah satunya malah menjadi hamba Tuhan. Tapi saya tidak pernah menganggap bahwa itu karena saya memberi parenting yang baik. Istri saya dan saya selalu memberitahu, 90% itu anugerah. 10% tetap anugerah. 90% itu anugerah yang tidak bisa dijelaskan. 10% adalah anugerah melalui parenting yang baik. Paham ya maksud saya? Tetap anugerah. Cuma bentuknya itu beda. 90% itu karena kita nggak pernah tahu. Saya dulu mendidiknya juga salah. Tapi saya bersyukur kemurahan Tuhan mengalahkan kesalahan saya. Yang terakhir, siapa kita di dalam Allah? Atau indikatif, kenyataan, pernyataan. Siapa kita di hadapan Allah menentukan bagaimana kita hidup bagi Allah dan sesama. Siapa kita di dalam Allah indikatif menentukan bagaimana kita hidup bagi Allah dan sesama. Imperatifnya. Jadi tiap kali kita melakukan sesuatu, kita itu harus ingat bahwa imperatif yang kita lakukan, perintah yang kita taati, didasarkan pada indikatif siapa kita di hadapan Allah. Kenapa kita memberikan persembahan kepada Allah? Karena Allah menebus hidup kita. Kita memang miliknya Dia. Seluruh hidup kita adalah miliknya Dia. Maka wajar kalau kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jangan pikir Tuhan, saya kasih persembahan, Tuhan balas loh ya. Sebagaimana yang dikatakan di Matius 29, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat atau tidak sempat, harap dibalas. Enggak kan? Tapi kita itulah yang seringkali mentalitas ada di dalam diri kita. Mentalitas seorang budak. Karena kita nggak pernah tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara sadar, saudara dulu adalah orang berdosa yang dibayar Tuhan dengan darah yang mahal. Maka saudara akan melakukan semuanya dengan mengingat itu. Kenapa saya melayani Tuhan mati-matian? Karena Tuhan sudah mati beneran buat saya. Kenapa saya mau mengorbankan diri di dalam pelayanan? Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk saya. Siapa saya akan menentukan bagaimana saya. Siapa saya menentukan bagaimana saya. Dan saya sungguh berdoa semoga firman Tuhan ini mengobrak-ngabrik hati kita, membuat kita tidak nyaman, membuat kita bingung karena kita merasa kok beda banget ya dengan puluhan tahun, belasan tahun aku jadi orang Kristen. Kalau saudara merasa semua fondasi kekristenanmu hari ini diporak-porandakan Tuhan, saya bersyukur. Berarti saudara mulai memahami Injil. Injillah yang membuat kekristenan berbeda dengan agama-agama yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.